Bukti Islam ajaran yang salah. 1. Minum kencing onta. Ada sejumlah orang dari suku Ukel atau Urainah datang menemui Nabi Muhammad. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah dengan iklim Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka minum air kencing dan susunya. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kesimpulan. Secara medis, ajaran Islam terbukti salah. 2. Celupin lalat ke minuman. Apabila lalat jatuh ke dalam wadah minuman atau makanan salah seorang dari kalian, maka celupkanlah seluruh tubuhnya, kemudian buanglah. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat. Sahih Bukhari. Kesimpulan. Secara medis, ajaran Islam terbukti salah. 3. Air bekas bangkai dipakai kumur. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari sumur Budaah? Padahal sumur tersebut biasa menjadi tempat pembuangan darah haid, bangkai anjing, dan barang-barang yang berbau busuk. Rasulullah menjawab, sesungguhnya air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Hari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai. Kesimpulan. Secara medis, Islam terbukti salah. 4. Wanita disuruh menyusui laki-laki dewasa agar boleh berduaan dalam satu ruangan. Salim sering keluar masuk ke rumah wanita. Namun mereka bukan muhrim sehingga suami wanita tersebut cemburu. Mereka pun meminta izin Nabi dan Nabi berkata, susuilah dia. Niscaya ia akan menjadi mahrammu dan hal itu akan menghilangkan rasa cemburu dari Abu Hujaifah. Sahlah kemudian melakukannya. Dan Salim pun bebas keluar masuk rumah mereka. Sahih Muslim. 5. Mukjizat Nabi Muhammad. Memiliki kekuatan berhubungan intim setara dengan 30 laki-laki. Nabi Muhammad biasa menggilir istri-istrinya dalam sehari semalam, di mana jumlah istri beliau saat itu adalah 9 hingga 11 orang. Ketika Qatadah bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu melakukannya? Anas menjawab, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Sahih Bukhari. 6. Umar berhasil merayu Muhammad agar menulis ayat tentang jilbab. Peristiwa ini bermula ketika Umar membujuk Muhammad untuk membuat ayat yang mewajibkan jilbab. Namun Muhammad tidak setuju. Saudah binti Zamah, yang berpostur tinggi keluar untuk buang hajat di malam hari. Umar yang sangat berharap turunnya ayat tentang penutup aurat mengenali postur Saudah dalam kegelapan dan menggodanya. Hal itu dilakukan Umar agar ayat hijab segera dibuat oleh Muhammad. Tidak lama setelah itu, Muhammad menulis ayat yang mensyariatkan hijab untuk melindungi kehormatan wanita muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Umar sudah tahu bahwa Muhammadlah yang menulis ayat-ayat Quran dengan mengklaim itu wahyu dari Allah. 7. Asbabun Nuzul Surat At-Tahrim. Nabi melanggar sumpahnya. Rasulullah menggauli atau bermesraan dengan Maria Al-Qibtiyah, budak perempuan yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir, di rumah Hafsah istrinya ketika Hafsah sedang tidak ada. Ketika Hafsah kembali dan mengetahuinya, ia sangat cemburu dan marah. Ia berkata, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan hal ini di rumahku dan di atas ranjangku. Untuk menenangkan hati istrinya, Rasulullah bersumpah mengharamkan dirinya untuk menggauli Maria lagi, dan meminta Hafsah merahasiakan kejadian tersebut. Allah kemudian menurunkan firman-Nya surat At-Tahrim ayat 1, yang menegur Nabi karena mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya hanya untuk menyenangkan hati istrinya. Setelah itu, Nabi melanggar sumpahnya dan mencabut larangan tersebut. Nabi terus terbayang tubuh Maria sehingga ia membuat ayat baru, yaitu At-Tahrim, yang memperbolehkan dirinya untuk kembali menggauli Maria.